Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqallah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat belajar beribadah sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada Rasulullah. Setiap orang yang mengaku muslim wajib menuntut ilmu. Faridatu ala kulli muslim. Insyaallah tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana di dalam sebuah kajian mengenal aku pada diriku sendiri, hanya aku yang bisa mengenal aku. Dikatakan aku mengenal aku setelah aku berkenali sebuah wujud yang bersifat jiwa bagiku. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan kemampuan apapun dan tidak akan ada yang bisa menghadap kepadaku kecuali telah datang jiwa daripadaku. Aku memiliki jiwa dan aku telah melimpahkan kejiwaanku kepada aku. Aku yang dimaksud adalah sifat zahir bagiku dan sifat wujud dan rahasia bagi diriku. Aku adalah aku yang bernama yang disebut dengan aku. Di mana kala aku daripada namaku sendiri, dia harus lepas dari segala kekuatan dan kemampuan lain. Yang mana kemampuan lain berupa ingatan, berupa pikiran, berupa hayalan dan berupa membayangkan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa mencapaiku. Mencapai aku hanya dengan satu syarat, berdirinya sesuatu yang hening di dalam sesuatu yang kosong. Disitulah jiwaku mendirikan sebuah naluri hati, yang mana naluri hati akan menghadap kepadaku dengan kodrat napasku. Napasku adalah suatu napas yang bersifat batin abadi bagi diriku. Batin abadi tempat persembunyian aku adalah aku yang bernama aku. Batin abadi hanya bisa menjadi suatu junjungan Tuhan ilahi yang dikatakan adalah Tuhan yang hidup. Batin yang abadi adalah sesuatu makom bagi diriku, batin murni yang mana aku berdiam di dalamnya. Kalaulah nyawa itu ada tetapi nyawa itu tidak akan bergerak. Tetapi kenapa kita mengalami suatu gerakan? Sesungguhnya aku yang mengatakan bergerak. Mana aku yang bergerak dikatakan aku yang menjemput dan aku yang mengantar. Apakah ada sesuatu yang akan kujemput dan aku yang kuantar? Setelah jiwaku meronta dalam berkehendak. Dalam hal ini aku adalah menerima kehadiran jiwaku dengan sebuah rasa. Jiwaku berdiri dalam kekosongan yang mana dia menemui sebuah napas. Napas itu adalah dikatakan dengan ilahi atau dikatakan dengan Tuhan.
Kalau sebuah wujud itu menyatakan napas itu adalah Tuhan, maka di dalam napas itu adalah aku dan Tuhan itu adalah aku. Menjunjung tinggi keberadaan napas sebagai batin abadi adalah kewajiban bagi jiwaku. Bagaimana bisa jiwaku menjadikan Tuhan atau batin abadi itu sebagai junjungan kalau dia di dalam kemelut perkataan, dia dalam kemelut zahir, sibuk dengan berkata dan sibuk dengan melihat. Untuk meluputkan itu semua, dia harus kembali kepada awal sejatinya diri. Berasal diri itu zahir dari kosong, berasal dari kata itu dari suatu yang hening. Kalau yang hening dan kosong itu sudah bertemu di dalam suatu kodrat, maka disitulah harusnya dia bergerak menuju napas. Napas adalah bukan sesuatu yang diam tetapi sesuatu yang bergerak. Siapa yang bergerak di dalam napas, akulah yang mengatakan aku dengan aku. Aku pada diriku dan aku pada namaku sendiri. Ini yang dikatakan gerak tajali napas atau batin abadi. Batin abadi adalah napas ilahi. Apa yang dikatakan napas ilahi? Napas yang akan dijunjung menjadi Tuhan. Sehingganya apabila dia merasakan gerak napas, napas itu tidak diam. Napas itu adalah suatu kodrat yang bergerak. Kalau dia bergerak, itulah Tuhan baginya. Tetapi yang menjadi Tuhan adalah aku yang bergerak di dalamnya. Inilah yang menjadi pencarian jiwa. Jiwa itu harus menghadirkan suatu rasa dalam pencarian. Apabila dia membutuhkan aku dan mengirim rasa itu dengan rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayangnya kepadaku, dan rindunya yang tak terhingga, maka rasa itu akan sampai kepadaku, dan rasa itu akan berkata, wahai Tuhanku, aku butuh Engkau. Dan inilah kehadiranku yang akan bersentuhan dengan zahir itu. Maka dengan demikian kosongkanlah segala yang ada, luputkan segala yang ada, menjadilah kamu dari kodrat yang kosong dengan yang hening. Apa kodrat yang kosong dengan hening? Bukanlah sesuatu yang berkata, tetapi sesuatu yang mengatakan. Siapa yang mengatakan adalah kejiwaan bagi jiwaku. Kejiwaan bagi jiwaku adalah yang berkata, tapi jiwaku adalah yang berkata. Tetapi di dalam hayat atau hidup kosong, zahirku adalah sifatnya kejiwaan, tetapi yang zahir aku adalah yang tidak terlihat. Kalau sudah zahir luput dalam tak terlihat, kata luput dalam hening, maka jiwa akan hadir menghadirkan rasa. Rasa dia hadirkan, dia sentuhkan dengan rindunya kepadaku, maka sampailah kepada sejatinya dirinya berupa aku. Karena akulah yang mampu yang berkata jadi, dan aku juga yang berkata ada. Dengan kita sudah mendirikan sifat kejiwaan dan jiwa berdiri dalam jiwa, ini yang dikatakan naluri. Apabila kita sudah memiliki naluri dalam kekosongan, maka kita akan bisa memperjalankan dan mencari, menyentuhkan kekosongan hati tadi, menyentuhkan kata sebuah hati untuk menuju sebuah rasa, maka rasa itu akan sampai kepadaku. Engkau terbuat dari kerinduanku yang nyata. Zahirku adalah sifat merindu. Zikirku adalah zahirku. Zikirku adalah zahirku. Apabila aku menuju alam kata, maka aku akan naik dengan ketuhananku. Apabila aku masuk ke dalam alam kodrat atau rasa, maka aku menunggu kehadiranmu. Ini yang dikatakan turun bukannya turun, naik bukannya naik. Ini yang dikatakan hati yang bekerja, jiwa yang merasa. Dengan demikian, kalaulah seseorang itu menjadi jiwaku, maka dia harus mengkosongkan dirinya, dan dia harus mengheningkan kata, maka nalurinya akan bercerita di dalam sebuah kekosongan jiwa. Jiwanya akan masuk ke dalam hening, dan hening akan menyatakan suatu perkataan dalam rasa. Rasa itu akan menyentuhku dengan sifat sayang, maka aku akan mendengar kata-kata yang disiapkan untuk mencariku. Sampailah kepadaku apabila hatinya bekerja di dalam hening dan kosong. Inilah jiwa. Jiwaku memang serba diam. Jiwaku tidak berkata, kecuali jiwaku berkata setelah berkatanya sifatnya semuanya. Yang berkata pada jiwaku adalah kejiwaannya, tetapi yang berkata adalah aku sebelum engkau berkata. Ini yang dikatakan, kataku katakanlah.
Ini yang dikatakan kataku katakanlah. Jadi kalau kita memiliki naluri jiwa, jangan sekali-kali kita mendahului kata, maka katakanlah sebelum kita berkata. Apabila kita sudah yakin bahwa napas itu adalah lillahi, napas itu adalah kekuatan sebuah Tuhan, maka dikatakan sebuah jiwa apabila dia tidak bertuhan kepada napas, maka dia tidak tahu Tuhan itu adalah aku. Tapi kalau dia sudah menjunjung tinggi napas itu adalah Tuhan, maka Tuhan adalah aku yang bersembunyi di dalam sebuah napas. Napas bukanlah suatu nyawa, napas juga bukan suatu yang menghidupkan, dan napas juga bukan suatu yang dihidupkan. Napas adalah batin abadi, batin murniku bernama nafas. Napas adalah sesuatu makom di mana aku bersembunyi di dalamnya. Napas adalah sesuatu yang bersembunyi di dalam jiwaku. Jiwaku bersembunyi di dalam zikirku. Zikirku adalah zohirku sendiri. Itulah gunanya dia berkata, aku adalah aku. Aku pada diriku, berwujud daripada Allah. Ini yang dikatakan pencarian aku. Aku bukan juga sebuah yang dicari, tetapi aku adalah sebuah jalan yang mencari. Dengan demikian, sebuah diri tidak mudah didapati orang lain. Diri yang memiliki diri adalah diri yang berdiri. Kita adalah suatu wujud yang berdiri, yang didirikan oleh sebuah diri. Ini yang dikatakan aku pada namaku sendiri. Aku bernama aku, artinya namaku memiliki jiwa dan jiwa itu adalah jiwaku sendiri. Insya Allah, maka dengan kita bertuhan kepada napas, artinya napas adalah tauhid kepada Tuhan. Maka aku adalah Tuhan daripada kau. Apabila engkau tidak bertuhan kepada napas, napas adalah batin abadi yang menjadi juru penyelamat. Aku yang memberi di kala naik, aku yang menerima di kala turun. Itulah gunanya Tuhan. Tuhan memberi dan menerima, tetapi akulah yang memberi dan menerima. Dalam hal ini para jemaah semuanya membutuhkan perhatian yang sangat kuat, membutuhkan hati nurani dan naluri yang paling dalam, membutuhkan keheningan dan melepaskan sengketa rohani, melepaskan sengketa akal dan menertibkan jiwa kita, menenangkan nafsu untuk mendapatkan sejatinya diri. Dengan adanya sejati diri yang kita dapati, maka kita akan masuk kepada diri yang sejati. Diri yang sejati adalah aku yang jadi, aku yang bukan tiada yang menjadikan, tapi aku mutlak dalam yang jadi. Insya Allah, mari kita coba bermuzakarah. Salam zakaratun fil jamiati rahimakumullah. La silakan juru tablik menyampaikan amanah. Silakan juru tabliknya menyampaikan amanah jamaah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa thalabul ilmi bersama guru mursyid kita. Insya Allah sehat selalu Buya bersama keluarga, amin. Dan juga para ustazah, khalifah dan para imam. Baik, kita mengurai sedikit apa yang telah dipaparkan kajian tadi. Di dalam thalabul ilmi ini kita memperjalankan tentang batin murni, batin abadi atau batin ilahi yang berasal memperjalankan nafas, tapi bukan nafas hayat atau nafas hidup atau yang menghidupkan, tapi
yang bergerak, itulah aku. Dan insya Allah untuk lebih jelas lagi, saya minta izin Pak Imam Motif untuk menguraikan lagi atau mengulas lagi supaya lebih bisa dipahami oleh para ustazah dan para imam semuanya. Insya Allah waktu dan tempat saya persilakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat selalu, Buya. Cukup padat saya lihat kegiatannya, Buya. Udah begitu jamaah, insyaallah sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, para jamaah. Ini luar biasa kajian atau tausiah Buya atau guru mursyid kita pada hari ini. Insyaallah yang ditekankan sekali di sini oleh Buya ada beberapa hal. Tentu jabariyahnya panjang sekali. Namun saya hanya menggarisbawahi saja sebagai poin-poin musyawarah kita supaya bisa lebih fokus memahami kajian-kajian Buya. Yang pertama itu disampaikan oleh Buya bahwa ya hanya akulah yang bisa mengenali aku. Artinya di sini ya harus hati-hati kita dalam memahami kajian Buya. Jangan sampai kita yang berusaha memahami diri, padahal itu kan aku sendiri yang akan mengalami, yang akan alami, atau itu yang diri kita ini akan mengalami sesuatu. Intinya di situ supaya kita tidak salah dalam menafsirkan tadi. Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan jiwa ini ada dua, ada yang sifatnya jiwa-jiwa seperti yang belum mengenal aku, ada yang memang sudah berjalan sesuai dengan akunya atau jiwaku. Ini juga panjang sekali dijelaskan Buya, harus dipahami di sini supaya apa? Supaya yang sorry ini ya betul adalah sudah jiwaku. Jiwaku di sinilah yang akan mengundang rasa yang bisa menyatukan aku pada sohirku. Ini fokus juga satu harus dipahami betul. Yang ketiga, terkait dengan batin abadi, di sini harus betul-betul posisi nyawa ini napas ini harus diperhatikan karena memiliki suatu fungsi atau wasilah yang sangat luar biasa sehingga membutuhkan suatu pemahaman juga di sini. Itu mungkin banyak hal yang disampaikan oleh beliau, tapi pada intinya batasan dari kajian Buya sampai ke situ untuk sementara ini. Mungkin itu ulasan sedikit dari saya, nanti kita kembangkan lagi di musyawarah kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Izin sebelumnya ini ada pertanyaan dari Olipah Ustazah Hayati ya. Insya Allah untuk waktunya saya persilakan. Insya Allah, terima kasih kepada juru tablik yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah senantiasa sehat selalu sekeluarga, Insya Allah. bahagia selalu Ayah. Insya Allah. Juga kepada jamaah semua, ustazah senantiasa sehat, bahagia bersama. Insya Allah. Insya Allah. Dan Ananda menyampaikan sedikit pemahaman dari kalam-kalam Ayah yang begitu padat Ayah sampaikan. Subhanallah. Izinkan Ananda, Ayah tadi berkalam bahwa maka rasa itu akan sampai kepadaku apabila kodrat itu telah kosong dan hening.
rasa cinta, rasa rindu dan sayang itu akan hadir dalam sejatinya. Berupa aku, naluri dalam kekosongan, maka akan menuju kepada sebuah rasa. Rasa itulah sebuah jiwa yang merasa. Maka naluri itu akan berkata dalam kekosongan dan keheningan. Jadi ayah, ketika naluri itu supaya hadir, artinya kita harus mengosongkan, harus senantiasa memandang kepada yang kosong dan yang hening agar naluri itu hadir. Begitu ayah? Ya. Orang yang sesuatu yang ingin mendapatkan aku, artinya dia harus menyita seluruh kehidupannya. Menyita seluruh kehidupannya, mengambil alih dalam satu perhatian, yaitu sesuatu yang sangat dia butuhkan. Sesuatu yang dia butuhkan itu tidak mampu dia capai kecuali dia merindukan. Rindu pun harus melebihi segala kebutuhan rindu. Apabila dia sudah ingin menikmati sebuah kerinduannya dengan mencapai sebuah kekuatan, maka dia naluri hati nurani itu akan mengirimkan sebuah rasa. Kata yang dia kirimkan dengan rasa kerinduan yang tak terhingga kepada aku yang berada dalam napas, maka aku akan mendengar kerinduan itu. Apabila dia menyampaikan dengan hati dan jiwa, apabila jiwa itu sudah berkata di depanku, ada kerinduan datang menghampirimu, maka aku akan mendengar kata, aku mencintaimu, aku butuh engkau, aku adalah engkau, aku sangat perlu engkau. Maka kata-kata itu akan menerjemahkan, rindu itu akan bersuara kepadaku. Tapi apabila tidak jiwa yang mengantarkan rasa tadi, maka rindu itu akan ada tapi tidak berkata kepadaku. Sesungguhnya zahir terjadi karena zikir. Kenapa aku jadikan zikir itu berupa zahir? Karena aku sendiri yang berkalam di dalam nyawa. Nyawa pada intinya tidak bergerak dan tidak berkata, tapi bergerak dan berkata adalah aku yang bersemayam. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah jiwa yang memiliki nyawa. Nyawa itu bukanlah sesuatu yang menghidup dan mematikan, tapi nyawa itu adalah batinku, yang mana batin murni dariku. Dikatakan batin murni adalah batin abadi, yang mana dia adalah sebuah kekuatan yang mendasar. Kekuatan yang sangat di atas yang kuat adalah getaran yang terkuat dari nyawa. Nyawa meliputi adalah sekalian yang ada disebut dengan kodrat. Ini yang dikatakan akulah yang bergerak di dalamnya. Sesungguhnya tiada gerak bagi nyawa tanpa aku yang bergerak. Aku bergerak berkata dalam dua kadar. Aku naik menerima akan memberi, dan aku turun akan menerima. Tetapi apa yang kuberi dan apa yang kuterima, tidak ada jiwa yang datang kepadaku. Maka dengan itu aku telah menjadi suatu kodrat yang terdiam dan tersembunyi. Aku bukan sesuatu yang terkunci di dalam diri, tetapi aku tertutup oleh kesombongan hati, dan aku tertutup juga oleh kesombongan keumatanmu. Maka disinilah aku tidak akan ingin dikenal. Kalau aku ingin dikenal, pasti kamu tidak akan mengenal yang lain lagi. Dalam hal itu kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa kemanapun. Maka jadilah aku sesuatu yang tak terkenal, tapi aku abadi dan mutlak dalam diri. Sudah sentuhan dariku adalah napas. Napas itu adalah Tuhan dan kiblat, dinamakan napas ilahi. Apabila dia sudah merasakan ilahi itu adalah napasnya sendiri, maka ilahi itu adalah aku yang bersemayam di dalamnya. Begitu. Paham? Insya Allah ayah, subhanallah ayah, kalam-kalam ayah menggetarkan jiwa ananda ayah. Kerinduan dan rasa cinta itu hadir ayah. Ananda mengalami ayah. Insya Allah. Terima kasih ayah. Insya Allah. Getaran itu sungguh hebat sekali Ananda rasakan. Ayah, jika seseorang sombong akan
merasa bangga sebagai umat. Apakah cinta dan rindu itu mungkinkah hadir, Ayah? Tidak akan pernah sampai kepadaku karena aku tertutup oleh keakuan hatimu, dan aku diselimuti oleh kesombongan umatmu, dan merasa umat seolah-olah berasa ada Tuhan, padahal Tuhan itu adalah zahirnya, adalah hayat hidup itu adalah kamu. Ternyata kamu menyembah yang lain daripada aku. La mabuda bihokin, kata Allah dalam imanmu. Jangan engkau salah menyembahku. Ternyata kesalahan itu lebih besar daripada kebenaran. Aku adalah suatu batin yang bersaksi. Aku adalah sebuah rahasia yang bersaksi di dalam nyawa. Nyawa itu adalah Tuhan yang mendiam. Nyawa itu adalah suatu perbuatan ayunan batin yang terayun-ayun, dinamakan tarian ilahi. Ilahi adalah tarian atau disebut dengan sumbangan kata-kata, yang mana dia hanya sebuah ayunan belaka di dalam kehidupan manusia. Padahal dia adalah Tuhan yang diayun antara dunia dan akal dan nafsunya. Maka dikatakan aku itu sirna, lebih baik aku sirna daripada aku dikenal. Aku tidak ingin dikenal oleh orang yang keakuan hatinya melebihi dirinya. Dan aku tidak juga ingin dikenal seseorang merasa umat memiliki Tuhan. Tapi aku ingin dikenal oleh rasa dan cinta seorang jiwaku. Inilah jiwa yang harus aku akui, jiwaku. Karena jiwaku tidak akan ada di luar tubuhku. Jiwa itu pasti di dalam tubuhku sendiri. Paham? Insya Allah Ayah, Ananda paham Ayah. Terima kasih. Sekian dulu Ayah dari Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertanyaannya dan perjawabannya yang begitu dalam ya. Kita lanjutkan ke Ustazah Dahlia untuk berbicara dengan guru musik kita. Atas waktunya saya persilakan. Terima kasih Halifah Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ingin bertanya Ayah tentang batin abadi itu, dikatakan tadi napas abadi. Napas abadi itu adalah dikatakan aku, apakah seperti itu Ayah? Bukanlah aku dikatakan sebuah napas, dan napas itu bukanlah aku, tapi napas itu batin abadi. Yang dikatakan batin abadi, dia tidak pernah berhenti bergerak. Aku dipamakai dia itu tidak dalam hitungan waktu dan tidak ada memiliki tujuan apa-apa. Aku hanya sebagai Tuhan yang menerima dan memberi, yang bernaik dan atau turun. Tapi dalam hal ini, dalam nyatanya, napas itu bukan sesuatu yang menghidupkan. Napas adalah batin abadi yang mana adalah makom daripada diriku sendiri. Apabila itu adalah tidak kodrat daripada Tuhan, maka tidak akan sampai kepadaku. Orang yang tidak bertuhan kepada napasnya, maka dia sesungguhnya tidak akan bertuhan kepada aku, karena aku ada di dalam napas. Jarak antara aku dengan engkau adalah Tuhan. Tuhan itu berjarak dengan antara rindu dan sayang. Makanya dalam Islam dikatakan aku adalah sesuatu yang mendatangi kekasih dan kesayanganku, Rahmanir Rahim. Tapi dalam kenyataan aku adalah induk dari kasih sayang adalah rindu. Rindu itu yang dimiliki oleh sebuah jiwa. Jiwa itu dimiliki sebuah hati nurani, yang dimana jiwa itu ada dua. Jiwaku adalah jiwa yang memberi. Jiwaku adalah jiwa sesuatu yang diberi. Apa itu yang diberi? Adalah sebuah kejiwaan. Kejiwaan ini dimiliki oleh para kehidupan, dimiliki oleh sifat iman, ilmu, dan dimiliki oleh kodrat zat, datin, dan nur. Tetapi kalau jiwa dimiliki oleh aku, karena akulah memiliki jiwa yang disebut dengan jiwaku, maka napas itu adalah ilahi. Dikatakan napas itu ilahi adalah napas itu adalah jalan Tuhan. Untuk menemui harus melalui jalan Tuhan. Kalau dia sudah mengatakan Tuhan itu adalah aku, maka di napasnya ada aku. Tapi kalau dia tidak mengenal napasnya itu Tuhan, contohnya napas itu tetap menggerakkan tubuh. Artinya napas itu bukan kecil. Dikatakan besar dia meliputi sekalian alam. Dikatakan kecil dia berkuasa atas semua alam.
Ini yang dikatakan gerak. Gerak napas adalah gerak aku. Tiada napas bergerak tanpa aku yang bergerak. Paham? Berarti ya kalau di sini dikatakan dengan jalan itu adalah kasih sayang, tetap di sini untuk mencapai aku itu penuh dengan cinta dan kasih sayang seperti itu Kak Tidak ya. hanya cinta dan kasih sayang tanpa dia harus mensirnakan kekosongan dan keheningan. Apabila kata sudah masuk ke dalam tubuh berarti namanya hening masuk ke dalam kosong. Tubuh masuk ke dalam kosong. Kalaulah kata hening masuk ke dalam kosong artinya sudah masuk kata ke dalam tubuh. Kalau kata sudah masuk ke dalam tubuh, siapa lagi yang berkata dalam tubuh? Adalah jiwa. Dan terus apa yang dikatakan oleh kejiwaan? Setua gema yang ada di diriku. Gema yang ada itulah yang dikatakan suara. Sesungguhnya suara itu tidak ada yang melainkan aku yang mengatakan berupa gema bagi suara. Paham? Insya Allah ayah, berarti getaran itu adalah gema, gema itu adalah petunjuk dan perkataan aku, begitu Kak ya? Insya Allah. Insya Allah ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah segala penjabarannya ayah. Insya Allah. Baik jamaah, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.